Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4 Holid? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini mari kita belajar tematik tema 9 subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Apa itu energi ya? Energi adalah segala sesuatu hal yang bisa menggerakkan suatu benda. Contoh sumber energi yang tidak akan pernah habis adalah air. Air bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, minum, mencuci, dan mandi. Ternyata air juga bermanfaat loh untuk bendungan, seperti contohnya bendungan Serayu, digunakan untuk menggerakkan turbin dan membangkitkan energi listrik. Listrik juga banyak manfaatnya. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, sebagai penerangan, contohnya di malam hari kita menyalakan lampu. Yang kedua, sebagai sumber energi, contohnya menghidupkan alat elektronik. Yang ketiga, sebagai penghasil panas, contohnya seperti menanak nasi atau menyetrika. Yang keempat, sebagai penghasil penggerak, contohnya kipas angin. Dan yang kelima, sebagai sarana hiburan. Nah, ini nih contohnya seperti kalian yang punya HP atau PS digunakan sebagai sarana hiburan. Nah, ada 5 ya. Selanjutnya kita lihat gambar berikut. Manakah yang memerlukan listrik? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Ya, gambar yang atas ya, karena lampu membutuhkan listrik untuk penerangan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berhubungan dengan orang lain. Selain itu, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan loh. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terbagi menjadi 2. Ada lingkungan alam, yaitu ciptakan Allah seperti gunung, laut, pantai, dan lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia seperti jembatan, gedung, maupun pasar. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari lingkungan bagi manusia. Yang pertama, sebagai tempat tinggal. Lingkungan adalah tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Yang kedua, sebagai tempat mencari makan. Manusia memperoleh makanan dari alam karena lingkungan menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Yang ketiga, sebagai berlangsungnya kegiatan manusia. Contohnya sebagai sumber pendidikan maupun tempat bekerja. Nah, selanjutnya kita membahas Mupel Bahasa Indonesia ya. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Yaitu bisa kalian baca dan kalian bisa praktekkan nanti ketika ustazah berikan tugasnya. Selanjutnya tentang wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih yang diantaranya adalah narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara, kita juga harus memperhatikan langkah-langkahnya. Apa saja ya yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara? Ada 6. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Yang kelima, melakukan kegiatan tanya jawab. Dan yang keenam, menulis laporan wawancara. Kalau yang mau jadi jurnalis harus banyak belajar dan membaca ya, agar bisa menjadi pewawancara yang hebat. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan jenis-jenis sumber energi. Ada 3, sumber energi yang dapat diperbaharui, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, dan energi alternatif. Sudah dibahas di semester sebelumnya ya. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu seperti air, angin, matahari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber energi. Kita lihat di gambar yang pertama ya, bahwa gas alam itu digunakan untuk memasak. Nah, setelah kita mendapatkan hak, tentu adanya kewajiban yang harus dipenuhi, di mana kita harus menjaga alam sebagai sumber energi yang baik. Yang nomor 2 itu gambarnya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Seperti yang pertama,
pegunungan dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500. Itu biasanya ditanami tanaman cemara atau mahoni. Kemudian ada dataran tinggi di mana banyak tanaman-tanamannya ditumbuhi seperti kopi, sayur, teh. Kemudian yang ketiga ada dataran rendah, di mana dataran ini cocok untuk dijadikan wilayah pertanian seperti perkebunan, peternakan. Kemudian yang keempat ada pantai, di mana pantai yang terdapat di tepi lautan banyak dimanfaatkan untuk sarana rekreasi. Yang kelima adalah laut. Wilayah lautan dapat dimanfaatkan untuk sarana transportasi, menyelam, mencari ikan, atau rekreasi taman laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nada dan tempo. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam irama lagu. Dan alat untuk mengukur kecepatan lagu adalah metronom. Yuk kita lihat materi selanjutnya. Nada terbagi menjadi dua, itu ada not balok dan not angka. Kalian pahami baik-baik perbedaannya. Nah, sekarang kalian bisa buka buku logika halaman 11, kita menyanyi bersama. Wah, merdu sekali ya. Yuk kita sekarang belajar bersama mengenai nada dan tempo lagu. Kita praktekkan bersama ya latihan vokal berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk kalian tetap semangat ya belajarnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Untuk tugas, kalian bisa lihat di slide berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.